Manusia itu tidak berhak untuk menghancurkan dirinya, membunuh dirinya. Dia tidak boleh melakukan apapun yang konotasinya adalah membunuh diri, menghancurkan diri. Tidak boleh kita, alah biar saja Pak, biar rusak-rusak sekalian manusia itu, biar hancur sekalian manusia itu, tidak boleh. Karena manusia itu nanti jadi kuncinya di alam semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita kenali dulu ya jenis etik tadi biar teman-teman tidak bingung. Jadi ada etik itu namanya etika niat baik, ada etik itu namanya etika tanggung jawab. Kalau etik niat baik ya mungkin yang kita pelajari selama ini. Jadi orang itu baik ya kalau kehendaknya baik. Sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan. Nah ini namanya etika niat baik. Yang saya lakukan ini Pak sudah cocok dengan dalilnya Pak. Sudah sesuai dengan budaya adat tradisi kita. Sudah selaras dengan nilai-nilai yang di sini dipegangi. Ini namanya etika niat baik. Jadi berangkatnya dari prinsip-prinsip. Bukan berarti keliru, tidak berarti salah. Tapi nanti dalam banyak kasus kita perlu etika tanggung jawab. Jadi etika tanggung jawab itu fokus pada efek dan tujuan yang harus kita pedulikan. Termasuk tujuan-tujuan di masa depan. Kan kita sering sebenarnya secara tidak sadar menggunakan etika tanggung jawab ini. Misalnya ya, kalau saya kecil dulu, kalau saya minta apa-apa sama ibu saya di warung, mau dibeliin itu, terus ibu bilang, ndak punya uang. Atau kadang-kadang itu ndak dijual. Ya kan? Itu kan bohong sebenarnya. Tapi ini kan jawaban memikirkan efek jangka panjang, karena kalau ditolak mentah-mentah, itu kan sederhananya, aku ndak mau membelikanmu itu. Jujurnya kan itu sebenarnya. Uang ada lah, itu jelas dijual. Tapi ngapain aku beliin kamu ini? Kan itu kasarnya begitu. Tapi kalau sangat jujur ngomong begitu, bisa patah hatinya anak. Wah ternyata ibu tidak peduli lagi padaku. Itu kalau anak kecil bisa patah hati beneran. Maka pakai kalimat retorika, tidak usah beli itu tidak dijual kok. Coba tanya penjualnya. Gitu. Kalau penjualnya paham, ya udah iya tidak dijual mesti gitu. Kecuali penjualnya trik. Oh dijual kok itu katanya siapa? Oh, ya. Kasihan orang tuanya sudah. Ini sebenarnya jenis etika masa depan. Berpikir ke depan. Jadi ada hal kecil yang ini tidak terlalu penting. Demi yang lebih penting, maka yang kecil ini dikorbankan. Ini namanya etika tanggung jawab. Nah, termasuk kesenangan kita hari ini, tidak masalah, tidak kita nikmati sepenuhnya karena mikir yang di depan. Yo, seperti bapak kalau pas lagi ada acara kenduri atau apa, kan sama bapak nasinya tidak dimakan di tempat. Padahal bisa itu dimakan di tempat, tapi dibawa pulang. Itu kan mikir generasi mudanya. Mikir generasi selanjutnya. Mikir anak-anaknya biar makan enak. Aku tidak makan enak, tidak apa-apa. Meskipun aku yang capek, aku yang baca tahlil, aku yang tidak apa-apa lah. Yang penting dapat anaknya. Anaknya dapat hasil kenduri tadi. Ini namanya tanggung jawab. Jadi hari ini menghadapi situasi yang tadi apokaliptik tadi, perlu orang yang siap bertanggung jawab. Meskipun mungkin dia agak pahit.
Dia agak sulit sekarang, dia agak tidak nyaman sekarang, tidak apa-apalah. Yang penting anak cucu besok ini terjamin hidupnya. Ini namanya etika tanggung jawab. Itu loh. Nah, kan sekarang banyak kan orang misalnya posting apa itu yang merusak. Dia tidak mikir, mungkin hari ini orang paham konteksnya. Tapi ke depan kalau ini terus-terusan berkembang, ya anak-anak kita yang akan menikmati panennya. Panen rusaknya. Oke, jadi inilah dua jenis etik. Yang satu lurus seperti yang kita pahami selama ini, yang itu namanya etika niat baik. Ini gaya banyak etika tradisional selama ini. Yang kedua, etika tanggung jawab. Yang ini tidak mikir bahwa aku saja yang harus selamat, aku saja yang harus jadi orang baik, aku saja yang harus jadi hidup nyaman dan senang, tapi juga mikir ke depan. Ikut bertanggung jawab terhadap anak cucu, terhadap generasi yang akan datang. Ini namanya etika tanggung jawab. Baik, ini teori ini sebenarnya dari Max Weber. Ada etika baik, ada etika tanggung jawab. Nah, terus ada dua prinsip yang dipakai itu. Warnanya kontrasnya jelek. Semoga teman-teman bisa baca. Dua prinsip yang dipakai oleh Hans Jonas untuk menjelaskan nanti teori etiknya. Yang pertama prinsipnya apa? Manusia itu tidak berhak untuk menghancurkan dirinya, membunuh dirinya. Prinsip kedua, umat manusia itu wajib ada. Nanti ada penjelasannya. Jadi manusia itu harus ada, dia tidak boleh melakukan apapun yang konotasinya adalah membunuh diri, menghancurkan diri. Tidak boleh kita, alah biar saja Pak, biar rusak-rusak sekalian manusia itu, biar hancur sekalian manusia itu, tidak boleh. Karena manusia itu nanti jadi kuncinya di alam semesta ini. Jadi prinsip dasarnya manusia tidak boleh menghancurkan dirinya, dia harus tetap ada. Karena perannya manusia dalam hidup ini vital. Maka hindarilah diksi-diksi pikiran-pikiran yang mengarah pada penghancuran secara sengaja. Biar sajalah Pak, hancur. Wong Yos Indonesia sudah kayak gini, biar hancur sekalian, total habis sekalian. Ngapain sih dipertahan-tahankan? Nah, jangan sampai begitu. Kita itu sudah rusak Pak, sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Ditunggu saja sampai benar-benar hancur. Tidak lama kok itu, tidak usah capek-capek diurusi. Misalnya. Kan banyak kemarin-kemarin ini diksi-diksi semacam ini. Jadi pandangan-pandangan putus asa. Tidak, kata Hans Jonas, tidak boleh. Sesuram apapun situasi kita, tidak boleh kita secara sengaja menghancurkan diri. Karena manusia itu penting. Manusia itu vital perannya di muka bumi ini. Ini kalau ini kan agama juga sudah menegaskan kan bahwa manusia itu makhluk pilihannya Allah yang diamanati untuk menjadi khalifahnya. Jadi tidak boleh secara sengaja dia menghancurkan dirinya. Wong bunuh diri sendirian saja tidak boleh, apalagi bareng-bareng menghancurkan peradaban. Bahwa setelah berusaha mati-matian kok tetap hancur, tetap kiamatnya datang ya, wallahu a'lam. Tapi tidak boleh secara sengaja kita hancurkan sendiri. Oke, selalu kita harus berpikir perbaikannya. Nah, ini dua prinsip yang dipegangi oleh Hans Jonas. Saya lanjut. Nah, terus ini pertanyaan tadi ya. Kenapa sih kehidupan ini harus dipertahankan? Mbok yo biar saja hancur, Pak. Biar saja alam semesta ini rusak. Kata Hans Jonas, apa yang ada
sebaiknya tetap ada. Dia punya asumsi begini, hidup ini, setiap entitas kehidupan, dia punya peran dan fungsinya sendiri-sendiri. Jadi kalau ada yang rusak, tidak seimbang, ya nanti semuanya terpengaruh. Kalau manusia egois misalnya, Allah yang kotorkan sungainya, yang rusakkan sungainya. Ya rasakan sendiri nanti kehidupanmu sendiri sebagai manusia juga ikut kacau seiring dengan kacaunya sungai. Seiring dengan rusaknya lingkungan di sekelilingmu, ya kamu juga akan ikut rusak. Maka yang selama ini ada dalam hidup ini pertahankan tetap ada. Masing-masing ada perannya sendiri. Jadi kehidupan itu ada, kehidupan itu punya fungsinya masing-masing dan dia bergerak terus. Manusia, ini sebagai yang paling istimewa, dia yang punya kuasa dan punya kesadaran untuk biar yang ada tetap ada. Jadi tidak ada yang punya kesadaran seperti manusia. Makanya kita diminta, ayo alam semesta ini kita lestarikan. Dan ini tanggung jawab kita. Jadi yang ada sebaiknya tetap ada. Ini prinsip yang dipakai oleh Han Jonas. Ya kalau dalam agama kan Allah itu menciptakan apapun tidak pernah iseng. Tidak pernah Allah itu, saya coba tak menciptakan binatang yang besar, kayak gajah. Oh, kayak gini kalau besar. Saya coba kalau kecil, kayak gini nyamuk. Tidak mungkin iseng begitu Allah. Semuanya pasti ada maksud, ada peran, ada tujuannya. Bahkan dalam Al-Quran itu kan disebut innallaha la yastahyi ayadriba masalam ma ba'udotan. Allah tidak malu kok kalau mengambil ibrah, menunjukkan pelajaran dari seekor nyamuk saja bahkan. Nyamuk itu juga ada perannya. Meskipun bagimu itu kan peran pengganggu saja. Tapi ada banyak yang bisa dimainkan oleh nyamuk. Sekedar cicak di dinding itu kan bagi kamu itu gunanya apa? Yo ada cicak itu. Nambah indah juga ndak misalnya. Loh tapi kalau ndak ada cicak nanti bangsa yang merayap-rayap, yang terbang kecil-kecil itu ndak ada yang makan. Loh kalau nyamuk Pak, ya kalau ndak ada nyamuk yo gimana kamu bisa bangun kalau tidur kamu sulit dibangunin. Kalau ndak ada nyamuk. Ya banyak kalau kamu teliti nanti fungsinya ya. Tapi ya sederhananya kan itu. Mbok sekedar tikus yang tiap hari kamu kejar-kejar di kamar kos-kosanmu di belakang lemarimu. Itu ya pasti ada perannya sendiri. Yang sudah ada sebaiknya tetap ada. Kalau ada yang punah, rusak, hancur, pasti ekosistem di situ tidak seimbang. Kalau sudah tidak seimbang, rasakan sendiri akibatnya. Maka perlu kita lestarikan ke depannya. Zaman saya mahasiswa dulu pernah baca, saya lupa mungkin koran ya, ada di koran Kompas atau apa itu, prediksi manusia masa depan. Di masa depan itu karena makanan-makanan sudah mulai menipis, orang itu tidak perlu lagi makan yang satu piring banyak, cukup diekstrak di satu pil, satu kayak tablet itu saja untuk makannya. Jadi tiap hari ya makan pil itu. Jadi nanti gambarannya manusia masa depan itu mulutnya agak menonjol ke depan. Karena tiap hari makan pil. Jadi kemudian perutnya buncit, tangannya kecil, kakinya kecil karena kurang gerak. Apa-apa sudah difasilitasi oleh teknologi. Sekarang itu kan orang di mana-mana nyari mudahnya kan. Di bandara itu yo saatnya kita jalan yo ada lantai yang bisa jalan sendiri. Kadang-kadang itu pun ada orang yang
Males di lantai itu terus bawa skateboard sendiri. Loh, pokoknya males. Kita hari ini banyak yang males gerak. Akhirnya tangan dan kakinya kecil. Tapi mulutnya ini. Terus matanya melotot. Kenapa? Nah, sekarang ketahuan. Kenapa matanya melotot? Sehari-hari anggota tubuhmu sebenarnya yang paling aktif kan mata. Kamu tiap hari lihat gadget, lihat laptop, lihat. Jadi matanya melotot besar, mulutnya maju, perutnya buncit, tangannya kecil, kakinya kecil. Manusia masa depan, persis alien. Kenapa seperti itu bisa terjadi? Pasti karena ketidakseimbangan yang kita ciptakan sendiri. Jadi sekarang penyakit itu kan banyak yang berhubungan dengan makan enak dan kurang gerak. Gaya hidup. Nanti anak-anak kita juga ya pola hidupnya tidak jauh-jauh dari situ. Maka apa yang ada, yuk dijaga biar tetap ada. Pasti ada fungsi, ada perannya semua. Allah tidak pernah menciptakan apapun yang sia-sia di sekeliling kita. Mungkin sekedar rumput, sekedar tanaman, sekedar semut itu kan menjengkelkan. Tapi coba kamu kaji, jangan-jangan ada perannya yang kamu belum tahu. Ada keseimbangan yang diciptakan oleh hadirnya semut. Coba ya, ini prinsip pertama. Kenapa kok kehidupan ini harus kita lestarikan? Yang kedua, kok yo manusia yang diberi tanggung jawab itu? Mbok yo yang lain. Kata Hans Jonas, manusialah satu-satunya makhluk yang sadar tentang ini semua. Di situasi yang bahaya, yang terancam itu ya yang bisa menyadari manusia. Kalau binatang, apalagi tumbuhan, pasti tidak. Tidak mungkin menyadari loh. Kalau sadar saja tidak, apalagi dikasih tugas. Mosok kamu mau ngasih tugas, wahai ikanku di akuarium, kamu jagalah ekosistemmu, jangan sampai kamu ya tidak bisa. Manusia yang punya kesadaran. Kambingmu mau kamu kasih nasihat, kamu dipelihara ya, lingkungan sekelilingmu biar bersih, ya tidak bisa. Kamu jangan buang kotoran sembarangan ya, tidak bisa kalau binatang. Dia tidak punya kesadaran itu. Yang punya kesadaran manusia. Kata Hans Jonas, manusia itu puncaknya evolusi. Bukti paling nyata kesadarannya. Jadi kesadaran bahwa aku ini hidup, aku ini punya tanggung jawab. Jadi ini pertanyaan mengapa manusia yang harus mempertahankan. Karena manusia puncaknya evolusi, ya dia yang paling tinggi. Ya yang lebih tinggi tanggung jawabnya paling besar. Alam itu kata Hans Jonas, dia tidak berdaya. Alam itu kita apain aja, ya dia ikut. Dia tidak bisa bales. Jadi dia hanya minta kita bertanggung jawab pada mereka. Sapi, kerbau, atau kambing, waktu kita sembelih kan dia pasrah saja. Tidak apa-apa lah, kamu manfaatkan aku, kamu sembelih. Tapi kamu hati-hati juga, bertanggung jawabkan. Jangan asal seneng-seneng saja. Nah, kenapa? Karena kalau kamu asal seneng-seneng saja, efeknya ya pada dirimu kok nanti. Wong kita makan daging kambing, makan daging sapi banyak-banyak, ya terus kita sendiri bermasalah kan? Kolesterol tinggi, darah tinggi, dan lain-lain. Jagalah kelestarian sekeliling, sadarilah tanggung jawab. Ini maunya Hans Jonas. Dan itu hanya manusia. Dan ini sebenarnya sangat Islami kan? Dalam Al-Quran kan ada itu kan? Yang menyatakan ketika Allah menawarkan amanat itu pada gunung, pada langit, tidak ada yang berani menanggung amanat mengelola
bumi, mengelola alam semesta ini. Yang satu-satunya yang berani menanggung amanat ini manusia. Dan itu diketawakan kalau dalam Al-Quran kan, wa kanan nasu dzuluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Mungkin sederhananya ditawari tanggung jawab semacam ini kok mau saja. Ini berat loh. Nah itu mungkin sederhananya begitu. Sebenarnya ini untuk mengingatkan kita saja bahwa kita ini yang bersedia menanggung amanat, menanggung tanggung jawab atas alam semesta ini. Lah kok sekarang kelakuan kita begitu? Kita itu memang zoluman jahula. Zoluman itu berarti mudah sekali terseret perilaku zolim. Jahula tidak sekedar jahila. Jahula itu apa? Kalau bahasa Surabayanya buwodo. Tidak cuma bodoh, ada u-nya. Jadi maka ayo ya, kunci pertama amanat kemanusiaan itu ya mempertahankan kelestarian ekosistem lingkungan sekeliling kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, Jonas juga membahas ini. Lah terus kenapa manusia itu harus ada? Kalau tadi kan alam harus ada. Kata Jonas, karena manusia yang punya kesadaran dan tanggung jawab, karena dia nilainya paling tinggi. Dan manusia satu-satunya makhluk yang bebas. Jadi di alam semesta ini hanya manusia yang punya status mukhayyar kalau bahasa Arabnya. Mukhayyar itu diberi daya milih. Jadi manusia itu bisa milih menghancurkan alam atau dia bisa milih melestarikan alam. Satu-satunya yang punya daya kebebasan itu manusia. Jadi kata Jonas, kenapa manusia harus ada? Manusia agen utamanya. Penanggung jawab satu-satunya kelestarian alam. Tapi manusia sekaligus jika dia punya kebebasan. Dia bisa menghancurkan, tapi dia juga melestarikan. Oleh karena itu kata Jonas, diksinya jangan anjuran. Jangan level etik, tapi level kewajiban. Wajibkanlah. Kewajiban itu kan semacam beban yang memaksa. Tapi kalau tidak begini, manusia itu nanti mencari senangnya saja. Maka etik masa depan itu dasarnya adalah kewajiban etik. Harus diwajibkan. Jangan hanya disarankan. Jangan hanya dinasehatkan. Yang sifatnya kamu boleh atau tidak boleh. Tidak, ini wajib. Karena nasibnya alam semesta berarti di tangannya manusia. Begitu manusia abai kiamat. Jadi jangan-jangan kiamat itu yang kemarin kita ramal, kita tunggu. Jangan-jangan ya kelakuan kita sendiri. Bayangkan mungkin negara-negara itu ada salah satu saja yang punya nuklir kok terus lepas kontrol. Selesai kita. Gitu loh. Jadi ayo manusia dengan kewajibannya. Jadi ini dasar-dasar berpikirnya Jonas sebelum merumuskan nanti etika masa depan. Kenapa kok kita harus mikir masa depan? Ya karena generasi yang akan datang menunggu pertanggungjawaban kita. Baik, nah inilah maksim utamanya. Jadi rumus dasar yang disebut, orang menyebutnya ini imperatif kategoris. Imperatif itu perintah. Perintah yang kategoris itu berarti sudah bulat, tidak bersyarat lagi. Apa imperatif kategorisnya etika masa depan? Bertindaklah sedemikian rupa
Sehingga akibat tindakanmu selaras dengan kelestarian kehidupan manusia yang otentik di muka bumi. Berarti apa? Apapun yang akan kita lakukan, ayo dipastikan tidak mengancam kelestarian hidupnya manusia di muka bumi ini. Meskipun itu sekedar membuang sampah di jalan. Jadi mungkin kelihatannya sepele. Alah Pak, ini plastik kecil saja saya buang di jalan, tidak masalah. Plastik kecil satu, nanti yang lain semua akhirnya numpul. Yo, sampahmu satu, tapi ini stadion banyak orang. Kalau semuanya begitu, ya ngumpul jadi berkarung-karung. Akhirnya kita punya koleksi sampah yang jumlahnya luar biasa. Jadi maka melakukan apapun jangan sampai hanya berhenti di aku seneng atau tidak seneng atau sesuai dengan prinsipku atau tidak. Coba ditambahi satu lagi pertimbangan yang saya lakukan loh, kira-kira bisa mengancam kelestarian hidup manusia dan bumi atau tidak. Tentu saja dalam jangka panjang, dalam skala yang luas. Kalau ternyata itu mengancam, ya sebaiknya dipending dulu, jangan deh. Makanya dalam Islam itu kan sering bahkan sekedar menyingkirkan batu, menyingkirkan duri di jalan, itu dianggap satu kebaikan. Kenapa? Ada hubungannya dengan kelestarian hidup manusia. Bayangkan kalau ada orang tidak peduli duri, tidak peduli jalan rusak dan lain sebagainya. Itu hidup kita tambah lama, tambah rusak. Nah, jadi ayo diperhatikan. Nanti mau melakukan apa saja, ini mengancam kelestarian hidup manusia apa enggak. Saya mau bolos kuliah ini besok. Kira-kira merusak enggak ini ke depannya? Itu juga harus dipikir. Bayangkan seandainya kamu bolos dan santai saja. Besok bolos lagi, santai lagi. Lama-lama kamu terbiasa bolos. Ya kalau kamu sendirian, kalau temanmu juga begitu. Temanmu juga terbiasa bolos. Yang lain lihat, kok enak itu. Banyak bolos tapi nilainya tetap bagus. Besok aku begitu juga. Terus akhirnya banyak sekali yang bolos. Yang terjadi ya generasi kita panen generasi tukang bolos. Dan bisa dibayangkan masa depannya umat manusia. Nah itu cara mikirnya sederhananya begitu. Ya cuma contoh. Saya tahu yang malam hari ini hadir tidak ada yang suka bolos. Ya pernah bolos begitu saja. Ya tidak apa-apa lah, sekali-sekali dipuji begitu. Oke, jadi ini ya prinsip dasar pertama. Ini prinsip pokok. Meskipun nanti ada 3 kalimat lagi yang disampaikan oleh Hans Jonas, maksudnya sama. Jadi ada lagi kalimat bertindaklah sedemikian rupa sehingga efek dari tindakanmu tidak merusak kemungkinan kehidupan di masa depan. Jangan membahayakan kondisi kelangsungan manusia yang tidak terbatas di bumi. Dan yang ketiga, sertakan dalam pilihan Anda saat ini sebagai objek kehendak Anda integritas masa depan manusia. Jadi ini maksudnya sama dengan yang inti tadi. Yang penting melakukan apapun, masukkan dalam pertimbanganmu generasi yang akan datang, kelestarian hidup manusia. Kalau saya terbiasa bolos, nanti jangan-jangan diteladani oleh anak-anakku. Kalau anak-anakku meneladani, nanti dia diteladani lagi oleh anaknya, oleh cucunya, diteladani. Turun-menurun akhirnya kita membangun generasi suka bolos. Nah ini mikirnya ke depan. Kalau saya sekarang hidup asal-asalan, suka-suka saja, tidak peduli kesehatan,
Nanti jangan-jangan umur-umur 30-an tahun sudah panen penyakit. Kalau saya panen penyakit, gimana generasi yang akan datang? Iya kalau cuma penyakit pilek, nanti kalau penyakit yang bisa diturunkan secara genetik gimana? Itu kalian mikirnya ke sana. Jadi jangan sekedar, saya senang-senang, ini kan tubuh-tubuh saya Pak. Badan-badan saya Pak. Mau saya pakai seperti apa kan suka-suka saya. Jangan lupa, kamu bagian dari rangkaian generasi. Jadi keburukanmu jangan dikira berhenti di kamu saja. Kejelekanmu jangan dikira hanya selesai di kamu saja. Kamu bisa dilihat orang, ditiru, bisa dilanjutkan oleh anak cucumu besok. Maka ayo mulai hati-hati sejak sekarang. Mulai hidup yang lebih bertanggung jawab. Jadi seperti saya gambarkan tadi, meskipun sekedar membuang sampah di jalan, membuang kotoran di sungai. Ayo diperhatikan untuk kelestarian masa depan. Sekedar minum kopi juga begitu dipikir, membahayakan tidak untuk generasi yang akan datang misalnya. Entah dari sisi yang mana. Sekedar ngerokok misalnya. Ini membahayakan tidak untuk kelestarian hidupnya manusia. Oke. Kita coba ya kalau minum membahayakan tidak untuk masa depan. Baik, ini kalau dianalisis ya ketemu saja Pak Faiz, kalau minum tidak pernah dihabiskan. Kalau tidak habis mesti dibuang. Kira-kira kalau sisa-sisa minuman, teh apa kopi terus menerus dibuang, bahaya tidak sih buat kualitas air, kualitas tanah? Saya kemarin baru membaca di Indonesia ini sebagian besar air sudah terkontaminasi oleh kotorannya manusia. Karena banyak konstruksi bangunan yang menempatkan pembuangan dari toilet itu dekat dengan sumber airnya atau sumurnya. Sehingga kemarin saya baca begitu. Jadi mungkin kalian ya tidak sadar. Ya, kalau sudah jadi kopi kan rasanya tidak jauh-jauh saja. Kalau sudah jadi teh kan dekat saja itu. Coba ya kamu, ya hati-hati. Itu yang dimaksud tanggung jawab untuk masa depan. Tidak sekedar kamu nyaman sekarang saja. Kalau sudah kualitas air, kualitas tanah tercemari, jangan lupa tanah air itu pokoknya hidup kita. Kalau sudah rusak, tidak bisa diperbarui.